Bantuan sosial diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataannya, malah dijadikan modal judi online. Di Jakarta, 5.000 penerima bansos terlibat judi online dengan nilai transaksi mencapai triliunan rupiah. Pemberian bansos sejatinya untuk menanggulangi kemiskinan dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sayangnya, banyak yang menyalahgunakan bansos dari pemerintah untuk judi online. Di Jakarta sendiri, ada 602.000 warga Jakarta yang terlibat judi online. 5.000 diantaranya tercatat sebagai penerima bansos. Nilai transaksinya mencapai 3,12 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Jakarta pun akan mencabut penerima bansos yang terlibat judi online. Nah, ini 5.000 diantaranya diduga penerima bansos. Sedih Pak saya. Terpaksa kita cabut ini. Kita ngeluarin anggaran untuk subsidi bansos buat KJP, KJMU, BPJS. Digunakan, memang nggak semua. Yang kita keluarkan itu misalnya ke KJP 700.000, KJMU 600.000, tapi masih ada sekitar 15.000. Akhirnya uang kita ini, uang bansos ini larinya ke judi online. Nah ini prihatin kita. Sementara itu PPATK juga mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa akan segera menertibkan impor pakaian bekas ilegal atau balpres yang masih marak terjadi. Selain mempidanakan pelaku, Purbaya pun mengancam akan memasukkan importir nakal tersebut ke daftar hitam secara permanen. Kementerian Keuangan akan mengeluarkan aturan baru untuk menutup celah kebijakan terkait impor pakaian bekas ilegal. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengaku aturan terbaru tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat untuk mendorong pembenahan impor dan mendukung industri dalam negeri. Purbaya pun memastikan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran kebijakan impor yang akan segera diperbarui demi menekan masuknya barang ilegal. Kalau ilegal emang dilarang kan, nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang. Dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, bahannya dimusnahkan, terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi. Cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Rencana pembenahan impor muncul setelah Menteri Keuangan memantau langsung sistem impor-ekspor CEISA yang dimiliki Bea Cukai pada pekan lalu. Purbaya pun memastikan pihaknya akan tegas menindak segala bentuk pelanggaran yang masih terjadi hingga saat ini. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Sementara itu sejumlah pembeli dan pelaku usaha jual beli pakaian bekas mengaku kecewa. Mereka menilai kebijakan tersebut akan meningkatkan harga pakaian serta membatasi pilihan masyarakat kelas menengah ke bawah. Meski impor pakaian bekas akan dilarang, namun kawasan Pasar Senen yang menjual baju impor bekas masih ramai dikunjungi pembeli. Pedagang dan pembeli mengaku kecewa dengan kebijakan pelarangan impor baju bekas. Menurut mereka, larangan impor akan membuat pilihan pakaian murah semakin sempit dan memberatkan konsumen berdaya beli rendah. Mereka berharap agar larangan tersebut dibatalkan supaya tetap bisa berjualan. Cekak anggaran, ongkos dinaikkan. Pemprov Jakarta berencana menaikkan tarif bus Transjakarta jadi Rp5.000. Kondisi ini karena Pemprov Jakarta kesulitan menutupi biaya operasional bus Transjakarta.
rencana kenaikan tarif Transjakarta kembali mencuat. Muncul kabar tarif Transjakarta akan naik dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 atau sebesar 43%. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, buka suara. Ia menyebut kenaikan tarif diperlukan untuk menutup penurunan cost recovery atau biaya operasional di Transjakarta. Namun besarannya belum diketahui. Syafrin menyebut, sesuai Perda nomor 10 tahun 2014, tarif layanan Transjakarta akan ditetapkan gubernur setelah mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi Jakarta. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut akan mengkaji ulang subsidi transportasi umum di Jakarta. Hal ini imbas pemangkasan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat sebesar 15 triliun rupiah. Pemangkasan dana transfer ke daerah membuat anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Jakarta 2026 turun dari 95,35 triliun menjadi 79,06 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan mobil terperosok akibat jalan berbeda ketinggian di Penjaringan Jakarta Utara. Karena meresahkan warga dan pengendara, Gubernur Pramono Anung memeriksa kondisi jalan bermasalah yang dibangun dari dana CSR perusahaan. Jalan tinggi sebelah di Kaliduri Pejagalan, Penjaringan Jakarta Utara kerap makan korban. Dalam sebulan, belasan mobil terperosok saat melewati jalan ini. Jalan sepanjang 300 meter ini, satu lajur lebih tinggi sudah dicor, sementara lajur sebelahnya jauh lebih rendah. Tidak ada pembatas apapun di antara kedua lajur hingga membahayakan pengendara yang melintas. Keresahan warga soal kondisi jalan beda tinggi akhirnya sampai ke telinga Gubernur Jakarta Pramono Anung. Pagi tadi, Pramono Anung langsung mengecek kondisi jalan. Meski hanya sebentar berada di lokasi, Pramono Anung berjanji akan segera mencari solusi atas masalah ini. Sebelumnya, Pramono Anung menyebut persoalan beda tinggi jalan di Penjaringan Jakarta Utara akibat proyek mangkrak yang dikerjakan perusahaan. Jalan penghubung Teluk Gong dan Pluit itu dibangun dengan dana CSR perusahaan pada 2016 di era Gubernur Ahok. Namun setelah Ahok lengser, perbaikan jalan tidak dilanjutkan. Bisa nggak punya data, Pak? Kan tadi asetnya Bina Marga, Pak? Ya, aset di kita. Karena pada saat itu semua jalan banyak dikerjakan oleh pihak swasta. Jadi kami baru akan cek ini merupakan kewajiban apa, CSR atau bentuk apa lainnya. Meski bukan dibangun oleh APBD, warga berharap proyek jalan ini bisa dilanjutkan agar tidak terus-menerus memakan korban. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Muhammad Yusuf Kala, menyerukan pentingnya keberanian dunia untuk menghentikan perang dan mewujudkan perdamaian sejati. Seruan itu disampaikan dalam pidatonya di Forum International Meeting for Peace di Roma, Italia. Dalam pidatonya, Yusuf Kala menegaskan hanya perdamaian dan bukan perang yang dapat menjamin masa depan umat manusia. JK juga menyoroti konflik Rusia-Ukraina dan tragedi di Gaza, di mana ia menilai dunia belum sepenuhnya belajar dari sejarah. JK mengingatkan tantangan perang modern kini melibatkan aktor non-negara dan penyalahgunaan teknologi komunikasi, di mana penyebaran kebencian dan hoaks di dunia digital telah menjadi bahan bakar konflik global. Only peace, not war, can tell the beauty of truth. There are quotations to say that the end of war is peace, but the end of peace is war. That's why we should talking about how to make peace.